Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau coba bedah nih beberapa sumber data demografi agama global yang Anda bagikan sebelumnya. Kita punya macam-macam ya, ada laporan riset yang dalam banget, ada situs data interaktif, ada juga publikasi pemerintah. Tujuannya apa? Ya kita mau lihat mana sih sumber yang oke, yang kredibel, terus insight penting apa aja yang bisa kita ambil. Siap ya? Mari kita bongkar bareng. Tentu, siap. Memilah sumber data, apalagi soal agama gini, emang krusial sih. Beda sumber, ya bisa beda fokus sama cara ngambil datanya. Jadi, penting banget buat tahu plus minusnya masing-masing ya kan? Biar cocok sama yang lagi Anda cari gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama, yang kayaknya sering banget jadi rujukan nih, Pew Research Center. Ini kan lembaga riset independen dari AS ya, terkenal lah. Salah satu laporan mereka yang paling banyak dikutip itu soal proyeksi populasi agama dunia sampai 2050 nanti. Betul. Pew ini, nilai utamanya ya di kredibilitasnya itu. Mereka pakai data sensus, survei global yang skalanya besar, metodologinya juga jelas kok. Makanya nggak heran kalau media internasional, akademisi, sering banget ngutip dari sini. Ini bukan opini ya, tapi benar-benar riset berbasis data kuat. Nah, ada satu temuan menarik nih dari laporan mereka tahun 2015. Mungkin Anda juga udah dengar soal proyeksi 2050 itu loh. Katanya jumlah muslim diperkirakan bakal hampir sama banyaknya dengan jumlah penganut Kristen secara global. Ini kan, wah, pergeseran yang gede banget ya. Iya, signifikan itu. Terus di laporan yang sama juga, mereka juga proyeksiin pertumbuhan kelompok yang tidak berafiliasi agama, kayak agnostik, ateis gitu, terutama di negara barat. Tapi anehnya secara global, persentase mereka malah diprediksi turun. Itu karena tingkat kelahiran mereka lebih rendah dibanding kelompok beragama. Jadi ya nunjukin kompleksitas trennya gitu. Oke, geser dikit dari analisisnya Pew yang mendalam tadi. Sumber kedua kita, World Population Review atau WPR, pendekatannya agak lain nih. Mereka lebih fokus ke penyajian data yang interaktif gitu. Anda bisa langsung lihat visualisasi data penganut agama per negara di situsnya. Tepat. WPR ini bagusnya ya buat visualisasi cepat, terus cakupan datanya juga lumayan luas per negara. Mereka sering nampilin data buat kelompok agama yang lebih kecil, terus juga ada kategori tidak beragama. Nah ini kadang di sumber lain kurang detail. Oh, oke. Jadi kalau Anda butuh gambaran cepat, atau mungkin data visual buat presentasi gitu, ini praktis banget sih. Jadi misalnya nih, saya pengen lihat persebaran, katakanlah penganut Buddha atau Hindu di luar Asia gitu. WPR bisa kasih gambaran visual cepatnya ya. Bisa jadi. Peta interaktif mereka itu memungkinkan Anda lihat konsentrasi geografis berbagai kelompok agama. Ya, tentu detailnya mungkin nggak sedalam riset khusus ya, tapi buat gambaran awal oke lah, sangat bantu. Mereka juga update datanya lumayan berkala kok. Nah, sekarang kalau Anda butuhnya data persentase yang ringkas, yang sering dianggap kayak patokan resmi gitu, kita pindah ke sumber ketiga, The CIA World Factbook. Ini sumbernya dari ranah intelijen dan pemerintah AS. Betul sekali. Factbook ini udah kayak apa ya, rujukan standar lah. Terutama buat kalangan diplomat, analis kebijakan, lembaga pemerintah gitu. Fokusnya ya nyajiin data statistik inti per negara, termasuk persentase penganut agama. Biasanya sih ngambil dari sensus nasional atau estimasi resmi negara itu. Contohnya jelas ya, kayak data Indonesia kita. Muslim sekitar 87%, Kristen 10%, Hindu 1,7%, dan seterusnya. Singkat, jelas, to the point gitu. Jadi langsung kelihatan snapshot komposisi agama negara dalam bentuk persen. Iya, mungkin kelemahannya ya di kedalaman analisisnya ya, yang terbatas ya. Kadang juga update datanya nggak secepat sumber lain yang fokusnya emang di demografi. Tapi ya itu tadi, buat angka persentase resmi yang cepat dan sering dikutip di laporan formal, Factbook ini sangat berguna. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, tiga sumber ini nawarin sesuatu yang beda-beda. Pew Research itu unggul di analisis mendalam, tren jangka panjang, terus proyeksi masa depan yang basisnya riset gede. World Population Review, nah ini kuat di visualisasi data interaktif per negara, cakupannya juga beragam. Sementara CIA World Factbook, yaitu tadi, data persentase ringkas yang jadi rujukan standar resmi. Oke, jadi pilihannya balik lagi ke kita ya, tergantung apa yang pengen kita tahu persisnya. Butuh analisis tren global jangka panjang, mungkin ke Pew.
Pengen visualisasi cepat per negara, coba WPR. Atau perlu angka persentase resmi buat laporan singkat, fact-fact book bisa jadi pilihan. Intinya sih, dengan kita paham kekuatan sama fokus masing-masing sumber ini, Pew yang analitis, WPR yang interaktif, sama factbook yang kasih data presentasi resmi, Anda bisa milih alat yang paling pas gitu ya, biar dapat pemahaman yang lebih oke soal lanskop keagamaan global. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut. Ini muncul dari data-data tadi sih. Dengan adanya proyeksi pergeseran demografi, kayak yang ditunjukin Pew misalnya, soal potensi Muslim dan Kristen yang jumlahnya hampir sama, terus dinamika kelompok tidak berafiliasi itu, kira-kira gimana ya dampaknya nanti ke interaksi antar budaya, terus dinamika sosiopolitik, atau mungkin bahkan keseimbangan geopolitik global di dekade-dekade mendatang? Sumber-sumber ini kan nyajin datanya ya, tapi implikasinya itu, wah, bisa luas banget. Itu yang menarik buat dipikirin kelanjutannya. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Iya juga ya, mikirin konsekuensi jangka panjang dari angka-angka ini memang bisa buka banyak lapisan diskusi lagi. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.